قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini bagian yang kelima, yaitu silatul arham. Silah artinya nyambung, al-arham ya, kerabat, ya, rahim. Maksudnya di sini adalah kerabat. Jadi silatul arham menyambung tali kekerabatan, hubungan kekerabatan. Nah, istilah silaturahim di Indonesia atau silaturahmi ya dalam bahasa Indonesia itu persahabatan, saling berkunjung. Ini istilah kita di Indonesia. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan silaturahim, siapa yang menyambung silaturahim maka akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memutus silaturahim maka Allah akan putuskan hubungannya dengan hamba tersebut. Hadis-hadis itu atau yang berkaitan dengan silaturahim ini dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah kerabat yang punya garis keturunan, baik dari sebelah ayah ataupun sebelah ibu. Jadi kalau penggunaan ya, silaturahim, ya mari kita ya kumpul-kumpul dulu bersilaturahim, ya, itu tidak pas. Ya, kita bikin acara dulu makan-makan, ya, bersilaturahim.
Ya, kalau dalam terminologi agama, ya, syariat itu tidak pas. Kalau istilah Indonesia ya oke, tidak masalah. Itu istilah Indonesia. Kalau dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan silaturahim, ya, maka yang dimaksud itu adalah kekerabatan. Ya. Kerabat dari jalur ayah atau kerabat dari jalur ibu. Agama kita Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi ya silaturahim ini. Bahkan dia termasuk al-birri wal ihsan. Termasuk bagian dari ya perbuatan kebaikan. Bahkan di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan dengan ketakwaan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan ya, rahim ya, kekerabatan ini dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari yang satu, itu dari Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam, lalu kemudian ya, menciptakan dari Adam alaihissalam zaujaha, istrinya, itu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Lalu kemudian ya, beranak pinak dari Adam dan Hawa, ya, laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian minta, dan ya arham ya kerabat. Diperhatikan ya kerabat kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala raqiba. Ya, memperhatikan kalian. Ya, mengawasi kalian. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau katakan, ai wattaqu al-arham an taqta'uha. Takutlah kalian dari memutus hubungan kekerabatan. Ya, sudah jelas kita punya silsilah, ya, keturunan kita, nasab kita nyambung. Tapi kemudian kita, siapa sih lo? Ya, karena mungkin sudah jadi apa? Jadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi ayahanda. Ya, ada kerabatnya datang, saya tidak kenal kamu. Atau dia tiba-tiba jadi kaya. Lalu kemudian datang saudaranya yang miskin, yang kurang, dia tidak anggap itu sebagai saudaranya. Nah, ya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari memutus ya, silaturahim. Walakin birruha wasiluha wa ahsinu ilaiha. Ya, berbuat baiklah kepada kerabat. Ya, berbuat baik kepada kerabat. Ya, sambung ya hubungan kekerabatan itu. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita supaya menjaga ya kekerabatan. Dan di dalam Islam termasuk dianjurkan kalau mau menikah ya itu bukan yang dari satu nasab. Anjuran, bukan tidak boleh ya, anjuran supaya apa? Menambah jalur kekerabatan, memperluas ya jalur kekerabatan. Bahkan di kalangan para ulama ada yang ya memakruhkan ya menikah yang masih kerabat dekat. Kenapa?
Karena kalau terjadi persoalan di antara kedua yang menikah ini, itu akan berefek juga pada kerabat. Nah, baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya makhluk-makhluknya, dan ketika semuanya sudah rampung, ya, sudah selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qamatir rahim, maka rahim ini berdiri. Jadi kalau kita bicara rahim itu ada yang dalam ya perut ibu kan. Dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan bahwa rahim ini dia adalah makhluk tersendiri, dia berdiri. Bagaimana bentuknya wallahu a'lam, tapi Nabi SAW mengabarkan demikian. Rahim ini dia berdiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan rahim ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada rahim ya, diam, ya, berhenti, jangan bergerak. Faqalat, maka rahim berkata, hadza maqamul a'id minal qati'ah. Ini adalah ya tempat untuk berlindung dari orang yang memutuskan. Artinya rahim ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diputuskan oleh manusia. Qala na'am, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan na'am. Amma tardaina an asila man wasalaki? Apakah engkau ridha kalau aku menyambung siapa yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku memutus siapa yang memutusmu? Qalat, maka rahim berkata, bala, ya Rabb. Qal fadhaki laki, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rahim, ya, saya akan melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala akan menyambung orang yang menyambung rahim, ya, yang menyambung silaturahim, ya. Dan Allah akan memutus ya, orang yang memutus rahim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah ya, jika kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian ketika menjadi pemimpin, berkuasa, lalu kemudian membuat kerusakan di atas muka bumi ini, dan kalian memutus ya, rahim-rahim kalian, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu ya, orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi dan yang memutus rahim, la'anahumullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Fa asammahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan juga mereka buta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Warrahimu, kata beliau hafizahullah taala, warrahim, rahim itu adalah hum kullu man tajma'uka bihim qarabah min jihatil ab au min jihatil
Rahim ini, yang masuk dalam rahim ini adalah kerabat-kerabat kita dari jalur ayah dan dari jalur ibu. Kalau ini nasab ya, tali nasab kita. Fakullu man tajma'uka bihim qarabah min hatainil jihataini fahum min zawil arham. Maka siapa saja yang masuk dalam kategori ini, yang ada garis keturunan antum dengan dari jalur bapak dan jalur ibu, maka mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Wahum yatafawatuna fi qurbihim lil mar'i bihasabi qurbihim min ummihi wa abihi. Dan tingkatan mereka juga berbeda-beda. Kalau dari jalur ibu dan ayah gitu kan, ada paman dari sebelah bapak, paman sebelah ibu. Kemudian ke atas lagi seterusnya. Ya, saudara sepupu 2 kali, ya. Sepupu 3 kali. Itu termasuk. Ya. Ini apa namanya? Kalau di dalam ilmu nasab, ya, orang Arab itu ada jelas kabilah-kabilah itu. Al-Qurashi, Al-Juhani, apalagi kabilah-kabilah. Kalau di Medan ada apa? Si Torus, si Tanggang, si Tumorang, apalagi si Regar. Kalau di Gorontalo ada Pakaya, ada apalagi Ibrahim, apalagi Liputo, Ilahude, apalagi. Ini mudah untuk dikenal. Ya. Di suku-suku yang lain juga ada. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya dari nasab yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab dan dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu menyebutkan bin, kemudian terakhir ada dari kabilah apa. Ya, kalau disebutkan misalnya dari Quraisy, Quraisy siapa bapakmu, terus ke bawah, oh ini kita ketemu di sini. Ini manfaatnya kalau di kita marga. Yang marga Liputo ketemu di Jakarta misalnya, kamu marga apa? Liputo. Dari mana? Kan saling, oh ternyata kita masih satu nasab gitu. Ya itu jelas ya, bukan yang sembarang dipakai. Saya mau pakai marga apa ya? Bukan seperti itu, tapi sesuai dengan ya, garis keturunannya. Ya. Baik. Wa takunu silatuhum bis salam wat tawasul waz ziyarah wal ihsan ilaihim wa nahwu dzalika min wujuhil birri was silah. Nah, bagaimana bentuk kita menyambung rahim dengan mereka? Ya, di antaranya ya, mengucapkan salam. Ya, sekarang ini alhamdulillah sudah mudah kan? Ya, kita punya WA, punya nomornya. Ya, sekedar kirim salam, assalamualaikum, gimana kabar? Alhamdulillah. Selesai. Itu bagian dari silatu al-arham. Ya. Wat tawasul, ya, selalu ada hubungan, wa ziyarah, saling mengunjungi, wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Ya, mungkin kita punya kelebihan harta, ya, kerabat yang kita dahulukan. Ya, sedekah, ya, kita dahulukan kepada kerabat kita, saudara kandung kita, kepada orang tua kita, adik kita, dan seterusnya. Ini pernah kita sebutkan. Terkadang kita lebih memperhatikan orang jauh daripada orang dekat. Padahal yang lebih utama untuk kita perlakukan dengan baik itu adalah kerabat kita. Ya, mungkin ada orang mengatakan, wah kalau begitu Islam ini nepotisme. Nah ya memang begitu. Ya, semacam kita lihat bagaimana ya pemerintahan dahulu. Ya. Kalau ada keluarga yang memang dia punya kemampuan untuk satu jabatan, ya diberikan kepada dia. Yang penting dia mampu. Yang tidak boleh ini
tidak bisa berbuat apa-apa, tapi didudukkan. Pokoknya kamu di situ karena kamu keluarga Pak Edi, tidak boleh. Nah, kalau ada keluarga kita yang dia mampu untuk mengemban satu amanah, ya, maka dia yang didahulukan. Dia mampu. Kalau tidak, ya tidak boleh. Nah. Dan segala bentuk kebaikan, ya, segala bentuk kebaikan diutamakan, ya, diberikan kepada ya kerabat kita, dan itu adalah silah al-arham. Kita menyambung ya rahim ya dengan mereka. Qauluhu innallaha khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sampai ketika tuntas, ay min khalqihim min jumlatihim ar-rahim. Termasuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini dari seluruh makhluknya adalah ar-rahim. Ya. Rahim itu termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qamatir rahim faqalat hadza maqamul a'id min al-qati'ah. Ay inna qiyami hadza huwa qiyamul a'id min al-qati'ah. Di perkataan rahim tadi yang kita bacakan ini adalah ya, tempat orang yang berlindung dari ya al-qati'ah, ya, pemutusan ya hubungan. Ai inna qiyami hadza, sungguhnya aku berdiri, ya, ini kata rahim ini, aku berdiri ini adalah ya bentuk permintaan, ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, perlindungan, ya, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya dari orang-orang yang memutuskannya. Jadi rahim ini dia setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdiri lalu kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, dari hamba-hambanya, hamba Allah, manusia yang ingin memutuskannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an supaya kita menyambungnya, menyambung rahim itu. Ya. Dalam ayat tadi dalam surah An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, takutlah kalian terhadap apa yang kalian ya lakukan dari ibadah, doa kalian ya, dan arham ya kerabat kalian, rahim kalian. Nah. Allah peringatkan kita ya, supaya tidak memutus ya, silah ar-rahim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apakah engkau ridha ya, kalau aku menyambung ya siapa yang menyambungmu, dan aku memutus siapa yang memutusmu. Dan ini kata beliau hafizahullah taala ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis qudsi. Ini yang menjadi salah satu dasar dari kaidah al-jaza'u min jinsi al-amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena dia memutus rahim, maka Allah Subhanahu wa taala putus. Allah tidak perhatikan dia. Karena dia menyambung rahim, maka Allah Subhanahu wa taala sambung dia. Allah Subhanahu wa taala perhatikan dia. Nah. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan diberikan kebaikan. Siapa yang berbuat buruk, maka dia akan diberikan keburukan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu balasannya adalah kebaikan juga. Maka sejatinya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik
kepada sesama manusia, kita berbuat kebaikan untuk menjaga lingkungan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan. Itu semua yang kita lakukan, kebaikan itu yang kita berikan kepada orang lain ataupun di lingkungan kita, sejatinya itu kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kalian telah berbuat baik pada diri kalian sendiri. Jika berbuat buruk, maka demikian pula keburukan itu kembali kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat yang lain, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a." Kemudian balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan yaitu keburukan pula. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita memiliki pemikiran seperti ini, ya, kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Setiap kita pasti akan berbuat baik. Dan apa-apa yang kita lakukan, kalau itu akan kembali kepada kita, yang kita pikirkan baik buat saya atau tidak. Dalam urusan-urusan dunia, kalau saya berikan ini, apa yang saya dapatkan? Ini kalau dihitung dengan materi. Saya berikan ini kepada dia, apa yang dia bisa berikan kepada saya? Timbal baliknya. Nah, kalau kita perhatikan ini jamaah sekalian, kita berbuat baik, tidak mengharap kebaikan balasan dari manusia, tapi yang kita harapkan kebaikan itu dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala yang memiliki seluruh kebaikan. Balasan dari manusia itu terbatas, tapi balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dan kalau kita mau merasakan kebahagiaan, kesenangan yang benar-benar bahagia dan senang, berbuat baik kepada orang. Berbuat baik kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Kebahagiaan yang paling besar yang bisa kita rasakan di saat kita membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini jamaah sekalian. Secara umum Nabi SAW katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang yang terbaik ini berarti dia orang yang paling berbahagia. Dia bahagia di dunia, senang di dunia, di akhirat juga dia senang. Namun seringkali kita mengukur kebaikan itu dengan materi. Kita mengukur kebaikan itu dengan apa yang bisa kita lihat. Padahal kebaikan yang paling utama itu adalah kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalas kepada kita. Saya kira sering saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka orang-orang yang saleh dahulu memberikan makanan yang mereka sukai pada orang-orang miskin, pada tawanan-tawanan mereka. Mereka berikan makanan-makanan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dari apa yang kita berikan itu kita tidak mengharapkan dari kalian balasan. Tidak mengharapkan dari kalian balasan apa-apa. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak mereka harapkan. Karena yang mereka harapkan itu adalah balasan dari Allah Jalla wa'ala yang maha kaya, yang maha baik, dan seterusnya.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal wasilu yasiluhullah. Maka orang yang menyambung rahim, orang yang menyambung rahim, maka dia akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjaga. Wal qati'u yaqta'uhu Allah. Dan orang yang memutus rahim, maka dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajazaan wifaqa. Ini adalah balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wasalahu Allah Subhanahu faqad faza bi khairai dunya wal akhirah. Siapa yang Allah sambung, siapa yang Allah tetapkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang eratkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat, keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Ini dalam hadis yang lain kan Nabi SAW, siapa yang menginginkan dilapangkan, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah rahim itu. Karena dia menyambung rahim ini, maka Allah Subhanahu wa taala sambung juga hubungannya dengan hamba ini. Diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunianya. Usianya dipanjangkan, ini di dunia. Dan para ulama menyebutkan usianya dipanjangkan di sini secara zahir ataupun secara maknawi. Ada orang-orang yang sudah meninggal tapi masih terus disebutkan nama-nama mereka. Kebaikan-kebaikan mereka terus disebutkan. Itu bagian juga dari makna dipanjangkan usianya. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang menyebutkan demikian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan silatu al-arham, menyambung rahim, hubungan kekerabatan. Apabila ada di antara kita yang sudah lama baku bombe, baku bombe ini apa? Kalau baku mara, kalau Mas Gorontalo apa? Baku boyo, baku dapat di jalan kan batengo martida. Kalau bahasa Lombok apa? Kalau baku mara ini, tidak saling tegur sapa. Ini masih kerabat, tinggal berdampingan lagi. Allah musta'an. Dan saya mendapati di Gorontalo ini ternyata banyak yang seperti itu. Masih kerabat, masih kakak adik, tapi seperti orang yang tidak baku kenal. Allah musta'an. Siapa di antara kita yang ada seperti itu, segera diperbaiki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan yang besar kelak nanti di akhirat. Faqalat ar-rahim, maka rahim berkata bala, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, mau enggak, kalau dengan bahasa kita, mau enggak, engkau ridha enggak kalau saya sambung orang yang menyambungmu dan saya putus orang yang memutuskanmu? Maka rahim berkata bala, raditu bidzalik, saya ridha dengan itu. Faqala tabaraka wa ta'ala fadzaka laki, ay innahu azza wa jalla a'taha dzalik, faman wasalaha wasalahu wa man qata'aha qata'ahu. Nah, Allah penuhi. Siapa yang memutuskan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan putuskan hubungan dengannya. Allah tidak akan peduli dengannya. Dan siapa yang menyambungnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala ini jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa hadza nahyun 'anil ifsad fil ardi umuman. Di ayat ini adalah larangan secara umum
untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi apapun yang termasuk dalam kategori kerusakan di atas muka bumi, hukumnya adalah terlarang, haram dilakukan. Termasuk buang sampah sembarangan, ini kan kerusakan itu. Bikin tapele taprop got banjir. Ini buang sampah di Kuala. Ini termasuk kerusakan itu. Melakukan perambahan hutan secara membabi buta, itu termasuk kerusakan. Segala bentuk yang dilakukan dan itu mencelakakan orang lain, ya maka itu adalah kerusakan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an qat'il arham khususan. Dan ayat ini juga adalah larangan secara khusus, ya, memutus rahim. Larangan secara khusus memutus rahim. Bal qad amara Allah taala bil islahi fil ardi wasilatil arham. Bahkan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat, ya, untuk memperbaiki, ya, berbuat kebaikan-kebaikan, kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk yang berada di atas muka bumi. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain, hewan-hewan pun ketika mereka merasakan, ya, kebaikan, kedamaian, ya, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang berbuat kebaikan ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, ya, dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira hewan-hewan ini tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di atas muka bumi ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka yang kita tidak mengetahuinya. Boleh jadi bunyi jangkrik yang kita dengar itu adalah zikir mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara ayam itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyebutkan, ya, hewan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Hewan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan? Lah, bukan. Apa? Bukan. Hewan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan. Burung? Bukan. Ada kutaib sebenarnya, tapi saya tidak bawa ini. Nah, siapa yang menjawab? Yang benar jawabannya saya kasih kutaib itu. Katak. Tumbihe. Tambalakada, apa lagi? Jadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Allahu Akbar. Biasa anak laki-laki. Terjun bebas, ya. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada seorang tabib yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang katak, ya, yang akan dijadikan obat. Katak akan dijadikan obat. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, tidak boleh. Kenapa? Alasannya dia adalah makhluk yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan, ya, boleh jadi zikirnya itu adalah ketika kita dengar suaranya dengan berbagai bentuk suara, ada yang ngebas, ada yang sopran, ada yang, ya, sebagainya. Itu bentuk zikirnya. Apa yang dia ucapkan, ya Allah alam, kita tidak tahu bahasa mereka, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, hewan yang paling banyak berzikir itu adalah katak. Juga disebutkan bahwa ketika terjadi kemarau yang panjang, dan ini akan berdampak juga pada hewan-hewan, maka hewan-hewan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mereka mencela manusia. Kenapa mereka mencela manusia? Karena manusia yang banyak berbuat dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala tahan hujan tidak diturunkan. Akibatnya hewan-hewan juga merasakan penderitaan itu. Termasuk perbuatan kerusakan di atas muka bumi ini adalah dosa yang kita lakukan. Buat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an telah nampak kerusakan di atas muka bumi ini, di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di darat dan di laut kerusakan terjadi. Ini adalah akibat dari perbuatan tangan manusia. Bencana-bencana yang kita lihat silih berganti, banjir, gunung meletus ini belum selesai, masih tetap erupsi dan seterusnya. Sehingga itu para ulama mengatakan ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan pertama? Beristighfar, memperbanyak istighfar. Ketika terjadi gempa bumi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau langsung berdiri dan mengatakan, dosa apa yang sudah kalian lakukan sehingga Allah guncangkan bumi ini? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa ayat ini adalah larangan secara umum untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi, dan secara khusus larangan memutus rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di atas muka bumi ini dan menyambung rahim. Wa huwal ihsan ilal aqarib. Dan silatul arham, yang menyambung rahim ini adalah ihsan ilal aqarib fil maqal. Berbuat baik kepada kerabat-kerabat dalam bentuk apa? Ucapan. Ini menjadi koreksi bagi kita semua jemaah sekalian, termasuk bagi saya. Seringkali kita berbicara dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang indah kalau dengan teman-teman kita. Tapi kalau dengan kerabat kita, dengan orang-orang terdekat kita, ketika berbicara nyelekit, menyakitkan. Astagfirullah. Padahal itu adalah bagian dari silatu al-arham, kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan untuk kerabat kita, untuk orang-orang terdekat kita. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk lisan, ucapan-ucapan, wal af'al, perbuatan-perbuatan, wa badlul amwal, kita memberikan harta kita kepada kerabat. Kalau kepada yang kerabat yang miskin itu dalam bentuk zakat atau sedekah, kerabat yang mungkin lebih kaya dari kita dalam bentuk hadiah. Kalau diberikan kepada orang yang mampu bukan sedekah namanya, tapi hadiah. Dan hadiah ini juga Nabi SAW secara khusus menyebutkan di dalam hadisnya, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Waqad waradat al-hadits as-sihah wal hisan bidzalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min turuqin adidatin wa wujuhin katsirah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya sahih ataupun derajatnya hasan tentang ini, tentang perkara yang memerintahkan kita untuk menyambung rahim, untuk melakukan perbaikan-perbaikan di atas muka bumi, larangan-larangan untuk membuat kerusakan, larangan untuk memutus silaturahim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di adzan dulu kemudian kita lanjut setelahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Rahim itu berada di arsh, ya, bergantung di arsh. Dia berkata, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusku maka Allah memutusnya. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, beliau berkata, wa hadza yahtamilu an yakuna khabaran. Jadi hadis ini kemungkinan bermakna khabar, artinya mengabarkan, ya, rahim ini mengabarkan bahwa siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, ya, siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Au an yakuna du'aan, dan boleh jadi, ya, maksudnya di sini adalah doa. Rahim ini berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, sambunglah, ya, orang yang menyambungku, dan putuskanlah orang yang memutusku. Fa imma anna rahim tukhbiru bihadza aw annaha tad'u Allah azza wa jalla bihi. Maka boleh jadi apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ini, yaitu perkataan, ya, rahim, ya, ini sifatnya adalah khabar, mengabarkan kepada kita, ya, bahwa siapa yang menyambung rahim dia akan disambung oleh Allah, siapa yang memutus maka dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi juga ini adalah permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya orang-orang yang menyambung rahim dia disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang memutusnya juga diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kedua-duanya apa? Ya, buruk. Ya, kedua-duanya akibatnya adalah buruk. Kalau khabar itu sudah pasti. Ya. Kalau doa permintaannya, ya, maka ini pun, ya, bisa dikatakan pasti. Karena pada hadis sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah katakan zak laki. Apakah engkau ridha kalau orang yang menyambung aku sambung juga, dan orang yang memutusmu aku putuskan? Bala, ya, kata rahim. Ya. Fadzaki laki, maka itu untukmu. Allah akan lakukan itu. Ini pasti. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelihatannya sepele, tapi ini bisa berakibat buruk bagi kita kalau memutus rahim. Maka kita berusaha mulai dari kita mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita jaga, ya, kita jaga rahim kita, hubungan kekerabatan kita. Cari yang selama ini tidak ada kabar, cari, tanya kabarnya, dan lakukan ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang keutamaannya dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir untuk malam hari ini dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ana ar-Rahman wa hiya ar-Rahim syaqaqtu laha isman min ismi man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi. Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman, ya, yang maha, ya, penyayang, maha pengasih dan penyayang. Wahiyar rahim, ya, dan dia adalah rahim, ya. Syaqaqtu laha isman min ismi, ya. Aku tetapkan namanya, ya, diambil dari namaku. Allah tetapkan, ya, rahim itu dengan nama rahim itu diambil dari nama Ar-Rahman.
Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambungnya, siapa yang menyambung rahim, maka aku akan menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya, akan memuliakannya. Wa man qata'aha batattuhu. Dan siapa yang memutusnya, maka aku pun akan memutusnya. Siapa yang memutuskan rahim, maka aku pun akan memutusnya. Hadza haditsun qudsiyun wa ma'na batattuhu ay qata'tuhu fal battuhu al qat'u wa huwa huna muqabilun lil qat'. Faman qata'a rahimah qata'ahu Allah. Maka dari hadis ini, siapa yang memutus rahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Kama annal wasla muqabilun lil wasal wal jazaa'u min jinsil amal. Siapa yang menyambung, maka dia akan disambung. Ini yang tadi kita sebutkan menjadi salah satu dasar dari kaidah al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seorang itu sesuai dengan perbuatannya. Wa qawluhu ana ar-rahman yakni anna hadza min asma'ihi azza wa jalla allati la yusamma biha ghairuhu. Ya, ar-rahman ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Ar-Rahman. Anak kita mau dinamakan, saya lahir anak laki-laki, saya mau namakan anak saya dengan Ar-Rahman. Kalau pakai alif lam tidak boleh. Karena nama Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan abdun di depan, Abdur Rahman. Hambanya Ar-Rahman. Kalau dalam bentuk nakirah Rahman. Nah, dalam bentuk nakirah maka itu dibolehkan karena tidak ada penetapan. Al sini bisa disebut dengan ada istilahnya al-istighraqiyah. Jadi kalau sudah disebutkan Al-Rahman, berarti yang dimaksud di situ tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qawluhu wa hiya ar-rahma wa hiya ar-rahimu syaqaqtu laha isman min ismi ay ishtaqqa subhanahu ismaha min ismihi ar-rahman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengambil nama rahim ini dari namanya Ar-Rahman. Wa hadza fihi dalilun ala makanatir rahim al-aliyyah indallahi tabaraka wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya rahim itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dari namanya saja itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu di dalam surah An-Nisa tadi kita diperingatkan, hati-hati, jaga arham kalian, rahim kerabatan kalian dijaga, jangan diputus. Farrahmanu huwa dzurrahmah al-wasi'ah. Nama Ar-Rahman ini memberikan arti bahwa dia Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas. Warrahim hiya al-qarabah. Sedangkan ar-rahim dalam hadis ini adalah al-qarabah, kekerabatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berapa hadis 3 hadis yang kita sebutkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan segera kita berusaha untuk menyambung rahim yang selama ini terputus, tidak ada kabar dari saudara kita, dari kerabat kita yang memulai. Itu adalah kebaikan. Baik, saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله